Tande tangan atau pernikahan ini akan dibatalkan, tigas keluarga, drama keluarga. Aku masih ingat dengan jelas saat semuanya mulai hancur. Seharusnya itu menjadi hari paling bahagia dalam hidupku, gaun putih, bunga gimana-mena, tamu-tamu yang tersenyum, tiap hanya satu kalimat yang mengubah semuanya menjadi mimpi buruk. Ibunya menatap mataku, dingin, tanpa sedikit empati, dan berkata, tanda tangan atau pernikahan ini akan dibatalkan. Tanda tangani atau pernikahan ini batal. Jari-jariku gemetar. Dia mendorong kontrak itu ke arahku atas media seolah-olah hanya menawarkan sekangkir kopi, tiap di dalam kertas itu, tertulis sesuatu yang tak seharusnya diminta dari seorang klien penggantin, perjanjian pernikah yang benar-benar mencabut semua hakku. Tanpa bagian dari rumah. Tanpa hak atas harta. Dan yang paling mengejutkan, jika kami punya anak, hak asuh sepenuhnya akan menjadi milik mereka. Keluarganya. Seolah-olah aku bukanlah seorang perempuan, bukan pasangan hidup, tiap benda yang harus dikendalikan. Aku menatap tunanganku, berharap ada reaksi. Sepatah kata. Penolakan. Tiap dia hanya menunduk diam. Ruangan menjadi sunyi. Yang terdengar hanya suara detak jantungku yang semakin cepat. Aku mencoba memahami, kenapa mereka melakukan ini padaku, dan kenapa sekarang? Pernikahan sudah dibayar, undangan sudah disebar, hadiah mulai berdatangan. Tiap yang dipertaruhkan bukan hanya upacara. Ini soal harga diriku. Klien mertuaku tersenyum, pues melihat aku terdiam. Tanda tangani saya. Ini demi melindungi keluarga kami. Melindungi? Dari aku? Saat itu aku mulai sadar, mungkin semuanya memang sudah direncanakan sejak awal. Makan malam yang penuh keterpaksaan, komentar-komentar sinis tentang latar belakang keluargaku yang terlalu sederhana. Dan sekarang ini. Ultimatum di malam sebelum pernikahan. Tiap aku punya rahasia. Sesuatu yang mereka sama sekali tidak tahu. Dan hal itu bisa membalikkan semua keadaan. Malam itu datang, tiap tidak membawa ketenangan. Justru sebaliknya, pikiranku gelisah, berlari ke sana kemari, ditarik oleh keraguan, kenangan, dan ketakutan. Aku duduk di sofa ruang TAMU, menatap pantulan khayalan yang berkegib di jendela, mencoba menyatukan kembali potongan-potongan dari percakapan terkutuk itu. Setiap kata dari mulutnya terus terngiang, melindungi keluarga kami. Perlindungan sebagai dalih untuk menguasai. Aku bertanya-tanya, melindungi dari siapa? Aku? Atau reputasi mereka? Kekuasaan yang mereka pegang atas tunanganku, atas diriku? Tanganku menyentuh dadaku, merasakan detak jantung yang cepat. Pikiranku menggalir deres, seperti arterium yang tak bisa dihentikan. Dia datang diam-diam, duduk di sampingku, menatap lurus ke depan, tanpa menoleh. Aku berbicara pelan, hampir seperti bisikan. Kamu akan diam saya? Dia menggeleng, bahkan tak sanggup menatapku. Aku ingin berteriak. Menuduh. Meluapkan amarah. Menunjukkan bahwa aku bukan boneka. Tiap aku menahan air mata. Jika jatuh, mereka akan menganggapku lemah. Dan aku menolak terlihat lemah di depan mereka. Tunanganku menarik napas, memalingkan wajah sedikit, tiap tetap diam. Amarah dalam diriku mulai tumbuh, najale api yang tak ingin padam. Aku berdiri, berjalan menuju cermin di lorong. Menatap pantulan diriku, gaun, wajah, ekspresi, semuanya tampak sama, tiap dalam diriku ada yang berubah. Di mataku ada bayangan kelelahan yang belum pernah ada sebelumnya, tiap juga ketegasan yang baru kutemukan. Aku kembali ke ruang TAMU dengan keputusan yang belum terdengar, tiap sudah bulat. Aku harus bicara dengan orang tuaku, kataku tegas. Dan aku ingin kamu mendengarku. Dia mengangguk, entah karena takut, cinta, atau rasa bersalah. Mungkin semuanya. Malam sebelum pernikahan seharusnya penuh kebahagiaan dan harapan. Tiap malamku dipenuhi rencana diam-diam dan keberanian yang tumbuh dari luka. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Matahari sikan menjadi saksi, sinarnya tayam menembus tirai, seolah menyinari medan perang.
Aku berpakaian dengan tenang. Sesuatu yang sederhana. Bukan gaun pengantin,ku itu masih tergantung jauh dariku. Aku pergi ke rumah orang tuaku. Di sepanjang jalan, jantungku berdetak tak karuan. Ini seperti kegilaan, membuka luka, membangkitkan kemarahan. Tiap mungkin itu satu-satunya cara untuk sembuh. Tanganku gemetar saat menekan bel. Ibuku membukakan pintu, terkejut melihat wajahku yang muram. Kamu kenapa? Tanyanya. Tiap dari nadanya, aku tahu dia tidak menyangka kedatanganku dengan wajah setegas itu. Aku ceritakan semuanya. Setiap klausul dalam kontrak, setiap tuntutan, setiap tatapan dingin dari Keilen mertuaku. Ayahku terdiam. Dia melihat mataku berkilat kerana mare, tiap membiarkanku terus bicara. Ibuku menangis. Bukan kerana sedih, tiap kerana mare padaku telah diperlakukan seperti itu. Aku meminta mereka untuk menyampaikan pada tunanganku dan keluarganya, aku bukan barang, bukan objek hukum. Ayahku, dengan suara gemetar, berkata aku pantas dihormati. Dia tak akan biarkan anaknya diperlakukan seperti itu. Ibuku memelukku erat. Dalam pelukan itu, aku merasa kekuatan yang tak pernah kusadari sebelumnya. Aku keluar dari rumah itu dengan suara yang mantap. Keputusanku sudah dibuat, aku tidak akan menandatangani apapun sebelum aku bicara langsung dengannya. Aku kembali ke rumah mereka, sadar bahwa aku akan melangkahi garis batas. Batas enfera tunduk dan didengar. Aku menemukan dia di taman belakang rumahnya, menyilangkan tangan, menatap kosong. Aku mendekat. Dia mengangkat wajah, matanya lele. Kita harus bicara. Kami bertengkar. Kata-kata kami tajam, menyakitkan. Aku menuduh, dia membela. Keilen mertuaku datang dengan alasan, ingin bicara juga. Dia bicara soal tragisi, kehormatan, menjaga keluarga eiga utuh. Soal loyalitas terhadap leluhur, garis keturunan, warisan. Aku geram, warisan apa? Dajem? Penindasan? Ketakutan yang dipelihara diam-diam? Aku jawab bahwa tradisi tidak membenarkan pelecehan. Warisan tak berarti bile dibangun dari belenggu. Semakin aku bicara, dia semakin gusar. Tunanganku semakin mengecil. Keluarga mereka mulai saling pandang. Seorang paman berkata, dia terlalu berlebihan. Yang lain hanya bergumam. Beberapa menghindari pandangan mataku. Tenggorokanku terasa perih. Bukan kerana bicara, tiap kerana menolak untuk dajem. Aku memikirkan gaun itu, alter, bunga-bunga. Semua bisa indah, kalau dibangun atas dasar kesetaraan. Aku teringat pada janji-janji manisnya, tentang kemitraan, sinte, rasa hormat, yang kini diuji habis-habisan. Dia bilang dia mencintaiku, tidak ingin menyakitiku. Bahwa tuntutan keluarganya berasal dari rasa takut, rasa tidak aman. Aku bertanya, takut pada siapa? Takut pada apa? Dia terdiam. Lalu berkata bahwa keluarganya takut kehilangan kendali, takut aku, yang berasal dari latar belakang berbeda, akan mengubah segalanya. Aku gemetar. Kerana kenyataannya terungkap, semua ini bukan tentang sinte, tiap tentang dominasi. Keilen mertuaku tertawa kecil, seperti menganggap pertanyaanku konyol. Aku tak mundur. Aku bukan tidak seupan, kataku. Aku manusia. Dan aku menuntut untuk diperlakukan sebagai manusia. Keheningan terasa seperti tembok yang menindih. Dan saat itu, aku memutuskan, aku tidak akan mundur. Meskipun harus kehilangan segalanya. Aku katakan ingin menunda pernikahan, sampai kami berdua benar-benar yakin bahwa ini adalah ikatan yang adil. Keluarganya prac. Waktu sudah mepet, kata mereka. Semua orang menunggu. Aku balas, kalau semua menunggu untuk melihatku bahagia atau melihatku tunduk, lebih baik mereka menunggu untuk melihatku bermartabat. Dia menatapku, mata berkaca-kaca. Ada bagian dalam dirinya yang masih terombang kambing enfera ayaran lama dan keinginannya sendiri. Keilen mertuaku, dengan nada tegas, berkata bahwa jika aku tidak menandatangani, mereka akan membatalkan semuanya, peste,
Ikatan, Hubungan. Aku merasa perutku miules. TAPI juga mungkul kejernjihan, mereka menggangkam menghapus kebahagiaanku, momennya, kisahnya. Maka aku katakan sesuatu yang bahkan aku sendiri tak sangka, kalian bisa mencoba. TAPI aku sudah memulai kisahku. Dan itu tidak bisa kalian hapus. Kemarahan mereka berubah jadi ketegangan. Beberapa orang menangis. Yang lain berpaling. Ada pula yang menatap sinis. Aku menarik napas panjang. Pertama untuk menenangkan diri. Lalu untuk bersiap mengambil langkah berikutnya. Karena, meskipun semuanya menentangku, ada satu hal yang hanya bisa aku pilih. Apakah aku akan menjadi korban, atau penulis dari hidupku sendiri. Setelah keheningan itu, aku melangkah keluar dari rumah mereka. Angin malam menampar wajahku, TAPI terasa membebaskan. Di dalam mobil, aku tidak langsung menyalakan mesin. Aku duduk diam, menatap langit yang gelap. Aku tahu satu hal, aku tidak bisa kembali jadi diriku yang dulu. Aku mengirim pesan pada sahabatku, meminta untuk bertemu. Dia satu-satunya yang tahu sejak awal bahwa ada sesuatu yang aneh. Kami bertemu di kedai kopi kecil dekat rumahnya. Dia memelukku tanpa berkata apa-apa, dan pelukan itu terasa lebih jujur dari seluruh keluarga Keilen suamiku. Aku pikir ini cuma tentang pranikah, katanya. TAPI ini lebih dari itu, ya? Aku mengangguk, menahan air mata yang mulai menumpuk. Ini bukan cuma soal kertas. Ini soal bagaimana mereka melihat aku. Dia memegang tanganku dan berkata, kamu tahu kamu berhak bahagia, kan? Bukan dipaksa dajem. Malam itu kami berbicara lama. Aku cerita semuanya. Dia mendengarkan, tidak menghakimi. Sebelum pulang, dia bilang sesuatu yang melekat di pikiranku. Kalau sente harus datang dengan syarat, mungkin itu bukan sente, TAPI jebakan. Di kamar, aku menatap cermin lagi. Kali ini, aku tidak mencari luka. Aku mencari keberanian. Lusa adalah hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan. TAPI aku merasa sedang menuju medan perang, bukan altar. Pagi harinya, aku mendapat pesan dari saudara perempuanku. Dia bilang keluarga Keilen suamiku menyebarkan cerita bahwa aku mata duitan. Mereka bilang aku marah karena tidak mendapatkan bagian dari harta. Aku gemetar membaca pesan itu. Begitu mudahnya mereka membalikkan cerita. Aku langsung menelepon tunanganku. Kamu tahu tentang ini, tanyaku. Dia terdengar lele. Aku tidak bisa menggantikan mereka. Aku juga tidak setuju dengan cara mereka. Aku tertawa, pahit. TAPI kamu juga tidak membelaku, kan? Dia terdiam. Dan dalam diamnya, aku menemukan jawaban yang tidak ingin kudengar. Aku menutup telepon tanpa pamit. Untuk pertama kalinya, aku merasa sendirian, TAPI kuat. Hari itu juga, aku mengunggah video di media sosial. Bukan untuk drama, TAPI untuk kebenaran. Di video itu, aku menceritakan semuanya, dari kontrak, tekanan, sampai penyebaran fitnah. Aku tidak menyebut nama, TAPI semua tahu kepada siapa video itu ditujukan. Dalam beberapa JM, video itu menyebar. Komentar datang dari ratusan orang, banyak yang mendukung, beberapa yang menyalahkan. TAPI yang mengejutkanku, banyak perempuan lain mulai bercerita juga. Mereka kirim pesan, bercerita tentang bagaimana mereka juga pernah dipaksa menandatangani atau dikontrol oleh keluarga pasangan. Malam itu, aku menangis. TAPI bukan karena sedih. TAPI karena merasa tidak sendiri. Keesokan paginya, telepon dari pihak keluarga Keilen suamiku berdatangan. Ancaman, amarah, tuntutan. Mereka bilang aku memalukan. Aku merusak nama baik mereka. Aku hanya menjawab, kalau nama baik kalian rusak karena kebenaran, mungkin nama itu tidak baik sejak awal. Tunanganku datang ke rumah orang tuaku. Dia meminta bicara 4 mata. Kami duduk di teras. Dia membawa wajah yang tidak pernah kulihat sebelumnya, bingung, rapuh. Aku sayang kamu, katanya. TAPI aku juga takut kehilangan keluargaku. Aku mengangguk.
TAPI aku sudah kehilangan giliku dalam proses mempertahankan kita. Dia menunduk. Jadi ini akhirnya? Aku menatap matanya. Ini bukan akhir, ini awal dari sesuatu yang lebih baik. Untuk kita berdua. TAPI mungkin tidak bersama. Dia menangis. Aku juga. TAPI tangisan itu tidak menyakitkan. Aku tahu, tidak semua perpisahan adalah kekalahan. 2 hari kemudian, tamu-tamu yang harusnya hadir di pernikahan datang, TAPI tidak ada dekorasi, tidak ada altar. Yang ada hanyalah pernyataan yang kutulis dan kubagikan kepada mereka, terima kasih telah datang. TAPI aku memilih untuk tidak menikah demi menjaga giliku tetap utuh. Sebagian besar TAMU berdiri, memberikan tepuk tangan. Beberapa pergi dengan wajah kecewa. TAPI aku tidak peduli. Aku tidak menyesal. Aku selamat dari sesuatu yang terlihat indah di luar, TAPI busuk di dalam. Seminggu kemudian, aku ditawari untuk menjadi pembicara di forum tentang pernikahan sehat dan relasi yang setara. Aku hampir menolak, TAPI kemudian aku ingat, banyak perempuan di luar sana masih takut bersuara. Di panggung pertama, aku gemetar. TAPI saat melihat wajah-wajah di hadapanku, aku tahu, ini adalah tempatku. Aku bukan lagi Keilen penggantin yang dipermainkan. Aku penyintas. Aku pembawa suara. Ceritaku menjadi artikel, lalu jadi podcast. Banyak yang mulai menghubungiku. Bahkan seorang pengacara menawarkan diri untuk membantuku jika mereka terus mengganggu. TAPI yang paling menyentuh adalah seorang ibu yang datang padaku sambil membawa anak perempuannya. Saya ingin anak saya tumbuh kuat seperti kamu, katanya. Aku berlutut, menatap gadis kecil itu. Dan aku tahu, semua ini bukan show-show. Hari-hari berlalu, TAPI gema keputusan itu masih terasa di sekelilingku. Beberapa orang mengirim pesan diam-diam, mengatakan bahwa aku terlalu keras, bahwa seharusnya aku mengalah demi Sinte. Aku membacanya satu persatu, bukan untuk marah, TAPI untuk melihat seberapa dalam masyarakat telah terbiasa dengan ketidakadilan. TAPI untuk setiap satu pesan sinis, ada 5 yang penuh dukungan. Seorang perempuan menulis, kamu menyelamatkan aku dari pernikahan yang salah. Aku berani mundur karena ceritamu. Aku menangis membaca itu. Ternyata kejujuran memang bisa menyelamatkan lebih dari satu jiwa. Karierku yang sempat tertunda karena persiapan pernikahan mulai kulanjutkan. Aku kembali bekerja, menulis, menghadiri pertemuan. TAPI sesuatu telah berubah. Aku tidak lagi duduk diam di ruang rapat. Aku mulai bersuara, menyangga, bertanya, menantang. Seorang kolega berkata, kamu sekarang bendo. Ada api di matamu. Aku hanya tersenyum. Api itu bukan kemarahan. Itu adalah kesadaran. Orang tuaku melihat perubahanku dengan bangga. Ayah berkata, kamu bukan anak kecil kami lagi. Kamu perempuan yang berdiri sendiri. Suatu malam, aku duduk bersama ibuku. Kami minum teh, membicarakan masa lalu. Dulu ibu sering merasa tak punya pilihan, katanya Pelen. Ibu senang kamu memilih dengan suara sendiri. Ternyata luka itu turun-temurun. TAPI sekarang, ada yang memutus rantainya. Dalam diam, aku bersumpah, jika suatu hari aku punya anak, dia tidak akan tumbuh dalam ketakutan untuk berkata, tidak. Beberapa bulan kemudian, aku diundang ke universitas tempatku dulu kuliah. Mereka ingin aku berbicara di seminar tentang kekuatan memilih. Aku berdiri di podium, menatap mahasiswa-mahasiswa muda dengan mata penuh semangat. Jangan biarkan siapapun mendefinisikan hidupmu hanya karena mereka lebih tua, lebih kaya, atau lebih lantang, kataku. Ruangan itu sunyi. TAPI bukan sunyi karena bosan. Sunyi yang mendengarkan. Setelah hekare, seorang mahasiswa mendekat dan berkata, Kak, aku juga hampir menikah karena tekanan. TAPI sekarang aku ingin bicara dulu, pada diriku sendiri. Aku memeluknya. Karena aku tahu rasanya kehilangan suara dalam keramaian. Di rumah, aku menulis semuanya di jurnal, peristiwa, emosi, nama-nama yang pernah menyakitiku, lalu kubakar.
Bukan untuk melupakan, TPI untuk menandai bahwa aku tidak dikendalikan oleh luka itu lagi. Suatu sore, aku melihat mantan tunanganku di sebuah cave. Tanpa sengaja. Dia duduk sendiri, menatap ke luar jendela. Saat melihatku, dia berdiri ragu. Kami saling menyapa. Dingin. Formal. TPI tidak bermusuhan. Bagaimana kabarmu, tanyanya? Lebih baik dari yang kupikirkan, jawabku. Dan itu benar. Dia menunduk. Aku belum minta maaf dengan cara yang pantas. Aku mengangguk. Kamu mungkin belum, TPI aku sudah memaafkan. Karena aku tidak mau terus memeluk luka. Dia menatapku dengan mata yang berbeda. Bukan lagi mata yang dulu mencintaiku. TPI mata yang menghormati. Kami berpisah tanpa janji untuk bertemu lagi. Dan itu tidak menyakitkan. Kadang, perpisahan adalah bentuk akhir dari cinta yang sehat, cinta pada diri sendiri. Musim berganti. Hidup terus berjalan. TPI aku tidak lagi mengejar akhir bahagia. Aku mulai percaya bahwa kebahagiaan bukan tujuan. TPI cara kita berjalan. Aku lebih banyak menghabiskan waktu dengan diriku sendiri. Membaca, menulis, berjalan tanpa tujuan. Dan dalam kesendirian itu, aku menemukan versi terbaik diriku. Suatu hari, aku melihat pasangan muda bertengkar di taman. Si gadis menangis, si pria membentak. Aku ingin mendekat, TPI ku urungkan. Sebab aku tahu, setiap perempuan butuh waktunya sendiri untuk menemukan keberanian. Namun diam-diam, aku berharap gadis itu akan memilih dirinya sendiri, sebelum siapapun. Aku memulai blog anonim. Isinya kisah-kisah nyata perempuan yang pernah hampir kehilangan dirinya karena hubungan yang tidak sehat. Dalam sebulan, blog itu bakal lebih dari 100.000 orang. Komentar demi komentar datang. Isinya bukan hanya simpati, TPI juga pengakuan. Seseorang menulis, aku pikir aku sendirian. TPI ternyata kita banyak. Dari situ, aku sadar, aku bukan hanya bertahan, aku berubah menjadi suara bagi mereka yang belum bisa bicara. Aku diundang ke radio, televisi, bahkan sekolah-sekolah. Mereka ingin mendengar lebih banyak. TPI aku selalu mulai dengan kalimat yang sama. Aku bukan korban. Aku bukan pahlawan. Aku hanya seseorang yang menolak dajem. Pada ulang tahunku yang ke-30, aku merayakannya dengan sederhana, dikelilingi oleh teman-teman yang tidak menghakimi, dan keluarga yang tidak menekan. Di tengah tawa dan pelukan, aku sadar, mungkin aku memang tidak jadi menikah waktu itu. TPI aku telah menikahi bagian terpenting dalam hidupku, diriku sendiri. Tepat setahun setelah hari yang seharusnya menjadi hari pernikahanku, aku mendapat undangan. Bukan undangan pernikahan baru, bukan undangan reuni, TPI surat panggilan dari pengacara keluarga mantan tunanganku. Mereka menuntutku atas pencemaran nama baik, menyatakan bahwa videoku di media sosial telah membuat kerugian setre keluarga yang tidak terhitung. Aku membaca surat itu tanpa emosi. TPI di dalam diriku, ada kobaran api yang sudah lama menunggu waktu untuk meledak. Mereka pikir aku akan mundur? Menangis? Meminta maaf? Tidak. Hari-hari itu sudah mati. Aku menghubungi pengacaraku. Dia membaca ayat surat, lalu menatapku dan berkata, kamu siap menghancurkan mereka di ruang sidang? Saya tidak ingin menghancurkan, jawabku pelan. Saya ingin kebenaran menyala, dan membakar semua kepalsuan mereka. Persidangan berlangsung terbuka. Media hadir. Publik mengikuti. Aku bersaksi, tenang, jelas, dan jujur. TPI yang menggunakan bukan kesaksianku. Melainkan seorang saksi kejutan yang muncul tanpa pemberitahuan. Mantan tunanganku sendiri. Dia datang dengan wajah penuh beban. Berdiri di depan hakim, lalu berkata dengan suara pecah. Semua yang dia katakan, benar. Bahkan lebih buruk dari yang dia bagikan. Saya ikut membungkamnya karena saya pengikut. Ruangan terdiam. Ibunya,
yang hagir sebagai penggugat utama, langsung berdiri dengan wayah pukat. Kau tak tahu apa yang kau lakukan, bentaknya. TPI hakim langsung menenangkannya. Mantan tunanganku melanjutkan, kontrak itu disiapkan untuk melindungi harta keluarga, bukan hubungan. Kami menggangkamnya secara emosional. Kami ingin dia tunduk, bukan setara. Kata-katanya seperti palu menggantam tembok yang selama ini berdiri enfera kebenaran dan pengaruh. Hakim menggetukkan palu, menolak semua tuntutan terhadapku. TPI bukan ITU yang membuatku menangis. TPI melihat seseorang yang dulu membungkamku akhirnya bersuara, meski sudah terlambat untuk sente, TPI tidak terlambat untuk kibilan. Di luar ruang sidang, wartawan bertanya, apa komentar Anda atas kemenangan ini? Aku hanya tersenyum dan berkata, tanda tangan saya tidak mereka dapatkan. TPI suara saya? Dunia sudah mendengarnya. Dan dengan langkah mantap, aku berjalan pergi, bukan sebagai pengganti yang dibatalkan, TPI sebagai perempuan yang membatalkan takdir yang tidak layak untuknya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dramatis dan penuh emosi ini sampai akhir. Jika kamu menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like video ini dan tinggalkan komentar di bawah. Aku ingin tahu pendapatmu dan cerita apa yang ingin kamu dengar selanjutnya. Jangan lupa juga untuk bergabung dengan komunitas kami dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna dari channel ini. Kehadiran dan dukunganmu sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, setiap suara punya kekuatan untuk mengubah dunia.